Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Perasaan tenang dekat Allah. Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, kita akan membaca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita persiapkan hidup kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dan selalu baru dinyatakan dalam setiap kami Tuhan. Kami terima dalam hidup kami Bapa. Dan sampai hari ini Tuhan, kami ada di semua karena kasih anugerah-Mu yang setia dan menjaga setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami datang untuk kami boleh bersyukur kepadamu dan membuka hati kami, biar urapan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kami akhirnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Ini pujian kami. Ini pengagungan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih.
lambaikan tangan kita, beri salam dan saudara kita akan seperti ini. Yesusku baik. Haleluya.
henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Sampai hari ini kami ada. Ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Kalau sampai hari ini kami mampu menghadapi dunia ini, ini karena semua kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus lanjutkan karya makasih hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberi persembahan untuk Tuhan ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Allah tidak pernah berhutang atas hidup kami. Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami,
yang kami nyanyikan ini Tuhan, apa yang tak mungkin bagi kami semua bagimu dapat kau lakukan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang memiliki dan yang mempunyai seluruh kehidupan kami. Kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu, kami butuh pimpinanmu, kami butuh pimpinanmu atas kehidupan kami semua, untuk kami dapat melewati setiap apa yang ada di depan kami saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari mendatang bukan hari-hari yang bertambah baik, tapi hari-hari yang bertambah tidak baik. Tetapi kami tetap percaya, kami tetap berharap, kami tetap bersandar, kami tetap mengagungkan Engkau selama-lamanya, sebab Engkau yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau sepanjang hidup kami. Berfirmanlah untuk kami semua, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah-langkah kami untuk melewati hari-hari ke depan kami. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, terlebih urapi hamba yang akan menyampaikan pesan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, dan kasih berkat Tuhan. Shalom. Pada sukacita pagi hari ini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena pagi hari ini saya berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah raya Gereja Betani Kemah Pemulihan di Kota Nganjuk ini. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Bahkan tadi pada waktu ujian penyembahan yang sungguh luar biasa, dan kita semua dapat merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi berkat Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih anugerahnya saya boleh berada di tempat ini pagi hari ini. Karena kemarin sore saya tiba bersama dengan istri dari kota Surabaya sampai di kota Madiun pukul 5 sore lebih, dan tentunya pagi tadi saya diberikan kesempatan untuk mengisi firman Tuhan di Betani Kemah Pemulihan Jalan Ahmad Yani Kota Madiun. Dan pagi hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkat Tuhan, sebelumnya saya mohon maaf atas suara saya yang kurang baik ini, karena hari Kamis minggu yang lalu, hari Kamis kemarin ini suara saya tidak apa-apa. Cuman hari Jumat begitu saya banyak beraktivitas kegiatan di luar, akhirnya suara saya hilang, dan saya pun juga sudah meminum obat antibiotik untuk menghilangkan suara saya ini sehingga lebih jelas lagi. Namun saya percaya dengan obat yang saya konsumsi sore nanti saya bisa menyelesaikan tugas saya di ibadah Betani Kota Ponorogo, dan pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya apa yang terjadi dalam setiap kita, Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat kita, bukan secara kebetulan, tetapi saya percaya Dia merancangkan yang terbaik buat kita semua. Saya juga berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yaya Cahyono, Ibu Pendeta FI Santa Rosa, dan koordinator ibadah gereja tempat ini Ibu Tarlin, dan Bapak bersama dengan suami yang memberikan kesempatan saya untuk saya boleh menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita semua. Juga rekan-rekan sepelayanan, para diaken, diakones, pemain musik, WL singer, siapapun yang terlibat pagi hari ini ketika kita mengerjakan tugas pelayanan kita dengan baik, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul atau tema, pengharapan kita pada Tuhan tidak mengecewakan. Inilah yang menjadi pegangan buat setiap kita, karena di ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh iman apa yang kita taruh, kita percayakan kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tetap hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita. Kenapa? Dengan masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, bagi anak-anak Tuhan, sebagian besar anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kok tidak mengeluh, tidak kedumel, tidak marah-marah dengan kondisi yang boleh dikatakan semakin hari semakin sulit ini, Bapak Ibu. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa dunia ini makin hari makin bertambah sukar. Tidak ada sesuatu yang menjanjikan dunia ini bertambah indah, bertambah gampang, tidak. Kita semua tahu apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Bahkan tanggal 10 Juli 2026 yang lalu, 2 minggu kemarin, itu boleh dikatakan Amerika Serikat sekali lagi membombardir yang namanya negara Iran atau Teheran ibu kota. Nah, mereka pun juga tidak menerima dengan kejadian ini. Mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi dengan negara mereka. Nah, tentunya dengan segala apa yang terjadi, dan pada waktu Amerika Serikat melakukan tindakan invasi ini, tentunya akan merubah semua keadaan yang ada di dunia ini. Bukan hanya di negara Timur Tengah saja, bahkan secara global di dunia ini boleh dikatakan mereka semua was-was, khawatir dengan keadaan dunia saat ini. Karena boleh dikatakan dunia saat hari tambah tidak bertambah baik, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pagi hari ini, Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, sanggup untuk memulihkan kita, sanggup untuk menyembuhkan kita, sanggup untuk memberkati kita. Mungkin bagi saudara Bapak Ibu mengatakan, Pak, mana mungkin Pak, keadaan itu sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya tertimpa tangga pun sudah jatuh, itu pun masih ada penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita sembah pagi hari ini. Bapak Ibu saudara dikasih diberkat Tuhan, dikatakan dalam ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Dia Tuhan Allah yang selalu memberikan kasih-Nya tak berkesudahan buat kita semua. Dia Allah yang mengatur segala hidup dan kehidupan kita. Bahkan dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada satu jaminan yang luar biasa yang Tuhan menyatakan buat kita ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada manusia bisa kecewakan. Pengharapan kita kepada suami bisa kecewakan. Pengharapan suami kepada istri bisa kecewakan. Pengharapan orang tua kepada anak bisa kecewakan. Kepada siapapun manusia kita bisa dikecewakan. Tetapi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah kecewakan saudara dan saya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara dikasih diberkat Tuhan. Kita saat ini mungkin segalanya sudah berakhir. Kita katakan, Pak, sudah hopeless, sudah tidak ada harapan lagi. Kita melihat selalu masalah itu berlarut-larut, Bapak Ibu. Sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi saya katakan pagi hari ini, walaupun terlambat, tetapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Walaupun manusia mengatakan sudah tidak ada pertolongan, tapi Tuhan tetap dengan kasih-Nya mau memberikan yang terbaik buat kita, mau memberikan mujizat yang luar biasa atas kita. Karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar kita jangan berputus asa dengan segala keadaan masa lalu kita.
atau masa depan kita yang kita hadapi saat ini, ayo kita sama-sama. Saya mengajak seluruh jemaat yang hadir pagi hari di gereja Betani Kemah Pemulihan Nganjuk ini untuk kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, semua yang ada pada manusia dan kita pribadi terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Dia Tuhan yang tidak pernah terbatas menolong kita semua. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain, jangan kepada siapapun. Kita harus serahkan segala kekhawatiran kita ini hanya kepada Tuhan. Bukan hanya menyerahkan saja, tetapi ada satu jaminan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Sebab Ia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kamu. Inilah janji Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Karena apa? Karena selain kita serahkan kepada Tuhan, juga ada jaminan bahwa Dia yang akan memelihara kita. Yuk kita katakan sama-sama pagi hari dengan saya, aku hanya berharap kepada Tuhan. Sekali lagi dengan bersama-sama 2, 3. Aku hanya berharap kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang memelihara hidupku. Amin. Berikan salam kanan kiri saudara, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Itu janji Tuhan yang luar biasa buat kita Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sisanya masih tetap ada dan Dia tidak pernah berubah buat kita semua. Nah, sekarang mengapa pengharapan kita pada Tuhan tidak mengecewakan? Ya. Poin yang pertama yaitu karena Tuhan itu bekerja dalam segala hal. Kalau Tuhan bekerja dalam segala hal, berarti apapun yang kita kerjakan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kita. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan yang memelihara kita. Ya, tentunya kita harus tahu bahwa Tuhan itu dapat melakukan segala hal. Contoh yang paling gampang begini Bapak Ibu. Misalkan saat ini saya Bapak Ibu tahu suara saya sedang bermasalah. Tapi walaupun saya tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala hal, tapi kalau nanti saya pulang dari sini sampai Kota Madiun, kemudian saya beli es jus durian, yaitu namanya menyengsarakan diri. Jelas ya Bapak Ibu ya. Saya pun juga harus menjaga makanan saya. Saya pun juga harus menjaga minuman saya. Kemarin saya makan pagi dengan istri tanpa disengaja. Istri saya cuma gini, kamu makan kerupuk terus ya, nanti kamu nggak bisa bicara katanya. Ya memang nyatanya seperti itu. Saya makan soto ayam, kemudian makan kerupuk. Kalau nggak pakai kerupuk rasanya nggak enak. Padahal ini kan makan kuah, gitu ya. Terus istri saya ini beli nasi campur, terus kemudian di situ dia beli nasi campur, telurnya mau dikasih ke saya bilang ini pedes. Saya nggak mungkin makan makanan yang pedes saat ini, karena kalau saya makan pedes makan yang lain, pasti saya tidak bersuara. Saya harus punya tanggung jawab pada diri sendiri, bukan tanggung jawab pada orang lain. Saya harus menjaga kesehatan saya supaya tugas pekerjaan pelayanan ini benar-benar harus saya lakukan walaupun suara saya tidak sempurna. Nah, oleh sebab itu kita ini dikatakan Roma 8 ayat 28, kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, tentunya kita pun juga harus introspeksi diri kita sendiri. Jangan semau-maunya kita sendiri. Kalau kita maunya sendiri, sakar-karku deh,
Bagaimana kita bisa ngomong aku cinta Tuhan, tapi aku tidak melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana aku cinta Tuhan, tapi aku tidak mau turut kata-kata firman Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia dinasihati istri, kadang-kadang kita ini bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya, dagger. Bapak Ibu ngerti dagger? Nah, dagger itu keras kepala, ngeyel, gitu ya. Kadang-kadang kita dikasih tahu ya sudahlah memakan kerupuk sama kuah soto kondak buli. Nah, akhirnya dasar kita harus menanggung segala risiko yang terjadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu memang bisa melakukan segala perkara. Ada satu lagu mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan, mau ditolong Tuhan, mau dipulihkan Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak minta apa-apa dari diri kita Bapak Ibu. Tuhan hanya minta jadilah engkau pelaku firman. Hidupi firman itu di mana engkau berada, sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi surat terbuka dibaca oleh semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih berkat Tuhan, itu poin yang pertama tadi. Yang kedua, karena ketika kita menghadapi masalah persoalan atau kesusahan itu yang mengubah karakter kita. Ya tentunya pada waktu kita sebelum ada masalah persoalan, kita menjadi orang yang begini. Ya, nggak tahu ada batu kesandung, bahasa Inggrisnya jerumuk. Ya, nggak tahu karena selalu mendongak ke atas, dengan kata lain sombong, tinggi hati. Ya, kadang-kadang dengan wah dan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan itu saya, aku adalah nomor satu. Aku bisa melakukannya. Padahal semua yang kita lakukan bukan karena kapasitas kita Bapak Ibu. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi kesusahan atau masalah persoalan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan tanuji, dan tanuji menghasilkan pengharapan. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita tidak berpegang dengan kapasitas kita sendiri. Kita minta ampun, duduk berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku, ampuni kesalahan. Kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan mengkoreksi orang lain, tapi hendaklah kita introspeksi diri kita sendiri. Bagaimana karakter kita ini kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapapun di lingkungan kita. Kita harus introspeksi diri kita sendiri, supaya dengan introspeksi kita sendiri kita bisa tahu kelemahan kekurangan kita di mana. Baru kemudian kita mengubah sikap kita untuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih pada waktu kita berdoa sama Tuhan, biarlah setiap kita minta kepada Roh Kudus untuk selalu dibimbing oleh Roh Kudus setiap langkah kita. Ya, ada sebuah lagu lama begini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya, itu dan seterusnya. Dan tangan kasih-Nya, kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita ini selalu dalam bimbingan, tuntunan bimbingan Tuhan, terlebih Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita. Ya, yang ketiga, alasan yang ketiga, karena Tuhan itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan sempurna. Tuhan kalau nolong kita enggak setengah-setengah Bapak Ibu. Tuhan enggak mau nolong kita itu hanya ya pokoknya sekedar menolong saja. Enggak, tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita. Jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya, dan jawaban Tuhan itu bukan jangka pendek, tapi long term, jangka panjang. Pertolongan Tuhan itu sekali nolong buat kita, untuk selama-lamanya kita harus memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita ini ketika ditolong Tuhan, kita menjadi orang yang mendongak ke atas lagi. Wis pokoknya ini bisa karena aku dewi. Jangan. Ayo kita sama-sama, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa,
untuk melakukan segala perkara. Ayo kita sama-sama, ketika kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, katakan, Tuhan, aku ingin selalu memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Ya, itu 3 alasan kenapa sih kok kita ini kita ini berharap kepada Tuhan, karena Tuhan bekerja dalam segala hal. Poin yang pertama. Yang kedua, karena masalah persoalan atau kesusahan kita ini yang akan mengubahkan setiap karakter kita. Yang ketiga, karena Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya dan sempurna. Bapak Ibu sudah dikasih berkat Tuhan, dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, saya terjemahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan dulu di ayat yang lama, terjemahan baru, tolong. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa firman Allah yang hidup dikatakan begini, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di surga. Jadi ada suatu relationship, ada satu hubungan yang luar biasa antara kita dengan Tuhan. Jangkar yang kuat ini menggambarkan seperti sebuah kapal, Bapak Ibu. Tidak mungkin sebuah kapal yang kecil dikasih jangkar kapalnya kapal tanker. Yang pasti kapal kecil atau perahu ini pasti tenggelam. Seingat saya pada waktu saya kecil, saya ini jarang sekali suka di pantai, karena saya nggak suka pantai. Kalau istri saya suka pantai, saya sukanya pegunungan, suka yang dingin-dingin, ya. Dan tapi istri saya pun juga bisa mengikuti saya, misalkan kita berlibur, dia bisa ikut dalam hal ini. Saya nggak suka pantai, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pantai itu buat saya itu airnya itu licin dan juga pekat gitu. Saya nggak suka. Nah, terus kemudian pada waktu saya ketika perahu ini, setiap perahu pasti ada jangkarnya. Tapi jangkarnya hanya jangkar buatan mungkin besi, tetap besi. Tetapi talinya ini tali nilon itu, Bapak Ibu, sebesar sesuai dengan apa yang dikaitkan pada kapal itu. Tetapi kalau jangkar kapal yang besar itu akan dibuat sesuai dengan tonase kapal itu sendiri dan disesuaikan. Dengan kata lain apa? Yaitu semakin besar kapal yang kita naiki, maka semakin besar jangkar yang harus dibuat supaya pada waktu dia berhenti di tengah lautan, ya, lautannya bukan pantai Kenjeran, bukan pantai apa yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya, bukan, tetapi juga sudah laut internasional, laut yang ombaknya itu keras. Nah, sehingga pada waktu dia berhenti di sana, dia akan melakukan jangkarnya, menurunkan jangkarnya. Jangkar ini fungsinya, dia ini akan masuk ke kedalaman laut yang ke dalam dasar laut. Kemudian dia ini akan menggapai dan juga akan menempatkan jangkarnya ini di dasar laut supaya dia ini terpaut pada salah satu bagian dalam laut. Jadi seakan-akan mengunci begitu. Nah, sehingga pada waktu itu di tengah gelombang, kapal ini tidak akan goyah. Biasanya kapal besar bukan 1 jangkar, 2 jangkar, tapi 4 jangkar. Biasanya 2 kanan, 2 di depan, 2 di belakang. Supaya apa? Supaya kapal ini tidak goyang sama sekali. Demikian juga kita punya jangkar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kekuatan kita ini terbatas, tapi kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan untuk hari-hari terakhir ini. Kita tidak tahu kapan, apa hari ke depan, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sampai dengan akhir tahun apa yang terjadi untuk kita masing-masing, untuk kita ini menggapai segala sesuatu yang ada. Ya, tentunya yang terjadi itu hanya Tuhan yang tahu segalanya pada setiap kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan pagi hari ini, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, apapun kesulitan boleh datang, tetapi kita punya Tuhan yang senantiasa menolong saudara dan kita semua.
Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada 4 sikap yang harus kita miliki agar pengharapan kita pada Tuhan tidak mengecewakan. Yang pertama, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jelas sekali, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita berharap pada Tuhan, maka kesulitan demi kesulitan apapun yang ada pada kita, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Saya terjemahkan dan saya bacakan dalam yaitu bahasa Indonesia masa kini. Tetapi orang yang berharap kepadaku, kata Tuhan, akan ku berkati selalu. Inilah janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Tetapi orang yang berharap kepadaku, Tuhan, akan ku berkati, kata Tuhan, selalu. Jadi gak ada miss berkat itu kepada Tuhan. Hari ini diberkati, besok gak ada, dan besok diberkati, besok gak ada. Selalu, 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 dan selalu. Amin Bapak Ibu. Inilah kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Sikap apa yang harus kita lakukan, yaitu kita tetap andalkan Tuhan. Walaupun kita ini mungkin katakanlah, Pak, saya ini punya katakanlah punya sesuatu yang luar biasa, tetapi sekali lagi itu tidak menjamin keberadaan kita, Bapak Ibu. Segalanya tidak menjamin, karena banyak orang-orang yang di luar sana saat ini walaupun punya perusahaan banyak, walaupun punya semuanya, itu boleh dikatakan tidak habis 7 keturunan, tapi tetap berakhir pada satu titik. Kalau memang Tuhan kehendaki, banyak Bapak Ibu. Saya nggak perlu contohkan nama-nama apa perusahaan-perusahaan apa, tetapi itu di depan mata kami. Kami melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu jaya seperti itu. Namun ketika salah langkah, salah dalam hidup, salah dalam keputusan, salah dan salah semuanya, akhirnya dia terpuruk. Tetapi pagi hari ini biarlah Tuhan biarkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus tetap melangkah bersama Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan, minta pimpinan-pimpinan Tuhan supaya keputusan kita tidak salah, jalan kita tidak salah, kemudian segala yang kita ambil untuk hal-hal yang nanti akan datang itu juga tidak salah. Semuanya dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 24-25. Roma 8 ayat 24-25, firman Tuhan katakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kita berdiri di sini. Artinya apa? Kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Memang kita punya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa atas setiap kita, karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Dialah yang memberikan jaminan keselamatan itu buat kita. Tetapi dikatakan di sini, tetapi pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Kalau misalkan saya menginginkan ini, Bapak Ibu, harapan saya waktu nanti saya ini dapat air mineral, ada straw-nya, ada sedotannya dan sebagainya, berarti ini bisa menghilangkan haus saya. Ini boleh dikatakan bukan pengharapan. Tetapi kalau misalkan tidak ada, gak tersedia, misalkan di sini, padahal suara saya ini sudah hampir ngos-ngosan begitu ya Bapak Ibu, saya diminta kepada siapa? Karena mungkin minta sama Bapak Ibu semuanya, tidak mungkin saya minta sama istri saya. Karena saya sudah harapan saya, moga-moga Bu Tarlin dan Bapak Tarlin, Pak suaminya mengerti saya ini kesel. Kan seperti itu. Ya betul ya. Tapi kalau minumannya ada, gak perlu saya berharap. Karena bisa tersedia demikian juga firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan,
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi kita harus berharap terus pada Tuhan. Terus dan terus dan terus sampai pengharapan kita ini benar-benar terwujud dan Tuhan berikan buat kita. Dikatakan sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya. Yang ayat 25 dikatakan begini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sama seperti pada waktu seorang petani menanamkan benih beras, misalkan padi, ya, dia padi pasti membeli yang terbaik. Saya tadi pagi bincang-bincang dengan Pak Marno karena kebetulan diantar oleh Pak Marno ini pengemudi dari gereja Kemah Pemulihan. Kemudian saya tanya, ngomong sama dia punya sawah. Dia punya sawah, kemudian pada waktu itu ditanamin apa Pak? Dia tanamin padi. Dia katakan, Pak, kalau musim penghujan tanaman padi ini kurang baik. Tapi pada waktu seperti musim, tapi bukan kering, musim-musim ini lebih baik. Nah, sama seperti pada waktu seorang petani itu menanamkan benihnya. Dia berharap untuk memperoleh hasil panenan itu bukan 3 ton, tetapi dia punya 5 ton. Bukan 5 ton, tapi 10 ton sesuai dengan peta sawah yang digarapnya. Nah, ini pun juga buat kita Bapak Ibu. Kalau kita ini mengharapkan sesuatu yang dikatakan, tetapi kalau kita ini mau menantikan harapan kita ini dengan baik, kita harus tekun membasahi air sawah itu tadi. Pokoknya cara bercocok tanam bagaimana yang baik buat seorang petani, gitu aja. Jadi dia harus melakukan hal-hal yang mungkin di luar apa yang biasanya mungkin dia lakukan, dikasih pupuk A, pupuk B, pupuk C. Itulah harapan supaya petani ini menghasilkan panen yang bagus. Demikian juga buat kita Bapak Ibu. Karena kita ini bukan nantinya akan ada di mana kita berada saat ini, tetapi Tuhan janjikan bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat kekekalan, yaitu surga yang mulia. Amin. Kita punya satu tujuan kok. Saya datang ke sini dari Kemah Pemulihan Madiun ke sini juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga ketika kita ditanya, kamu jadi orang Kristen mau jadi apa? Ya mungkin pertama mau jadi pribadi yang baik, mau menjadi pribadi yang benar, mau menjadi pribadi yang dituntun Tuhan, mau menjadi pribadi yang dibimbing oleh Roh Kudus dan sebagainya. Yang terakhir supaya aku masuk surga. Kan gitu kan Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kerinduan buat kita semua, supaya dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi poin yang kedua ini jelas sekali, kita harus bersukacita dalam pengharapan kita. Walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terjawab, tapi Tuhan pasti menggenapi janjinya buat setiap kita. Bahkan dikatakan sabarlah dalam kesesakan, dan kita harus tekun dalam doa. Jadi doa itu boleh dikatakan adalah bagian dari kita untuk kita terus-menerus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Bapak Ibu kalau masuk di mall dan sebagainya, ada pintu yang ditulis huruf P, U, S, H. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kalau bahasa Indonesia dorong, kalau bahasa Inggrisnya push. Nah, P saya beri singkatan pray, U ini saya beri singkatan until, terus kemudian S ini saya beri kata something, H ini saya katakan happen. Teruslah berdoa sampai doa kita dijawab. Pray until something happen, bukan happen surga, happen. Kita terus berdoa sampai kita mendapat jawaban dari doa kita itu. Jangan pernah jemu-jemu, baik itu Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih kuliah, pekerja, sebagai suami, sebagai istri buat anak-anak kita, terus berdoa untuk mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Sebab itu, Ulangan 7 ayat 9. Ya.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, bukan janji saya. Kitab Ulangan ini akan terus berlaku, walaupun kitab Ulangan menggambarkan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa terus mengulang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Dikatakan sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia. Tuhan kita itu Tuhan yang setia Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengabaikan apa yang Dia janjikan. Dia katakan setia, Dia setia. Ada sebuah lagu katakan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Ya, teruskan nanti aja itu seperti itu ya. Kemudian dikatakan yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Tuhan itu akan berlaku setia kalau kita ini mengasihi Tuhan. Kita memang punya yang namanya hak dan kewajiban. Tuhan memang memberikan free will, kebebasan buat kita. Tapi ketika kita mau bicara tentang hak dan kewajiban, itu ada bagian-bagian hak yang harus kita terima, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan lebih besar hak kita dibandingkan kewajiban kita. Biasanya untuk dunia itu balance, seimbang. Kalau kita bekerja dengan tekun dan baik, bos tahu, oh anak ini rajin, bulan depan tak naik. Oh anak ini bagus, jujur, 3 bulan lagi tak naik. Oh anak ini luar biasa, smart, pandai, 3 bulan lagi menjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun juga antara apa yang dikatakan yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan itu mau mengasihi orang yang memberikan kasih dan kepada Dia dan juga berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu tahun. Bukan sampai pada waktu doa kita dijawab oleh Tuhan, wis mandek Tuhan, wis kok jawab kok doaku. Tidak Bapak Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih anugerah-Nya yang luar biasa. Itu yang harus kita katakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita harus tetap katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, dikatakan di dalam Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan katakan demikian. Ingatlah, Ulangan 7 ayat 9. Oh ya, sudah ya. Sebentar. Sebentar ya, saya mungkin salahnya apa sih? Terbalik benar. Saya catatnya Ulangan 7 ayat 9, tetapi di sini Ulangan 9 ayat 7. Saya mohon maaf ya. Dikatakan demikian, Ulangan 9 ayat 7. Ya. Dikatakan dengan jelas, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Kita harus ingat dalam situasi kondisi apapun, Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya Allah yang setia. Dia tidak pernah memungkiri janjinya. Tuhan tidak bisa menepati janjinya. Dikatakan Tuhan memenuhi janjinya
dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini. Tapi kalau dalam terjemahan baru, ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Saya katakan dalam ayat terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang setia buat setiap kita. Ya. Yang berikutnya bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah Dia bukan manusia, sehingga Dia tidak berdusta, dan Dia sendiri apa yang telah difirmankannya itu selalu ditepati. Apa yang sampaikannya kepada setiap kita selalu ditepatinya. Bahkan Dia Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya buat kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang keempat, Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 dikatakan, Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika pada waktu Abraham berusia 75 tahun, dia mendapat mendapat janji dari Tuhan bahwa Abraham akan memiliki anak dan anaknya itu akan menjadi banyak, atau dengan kata menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu Abraham mungkin bagi orang yang lain mengatakan, Tuhan, tidak mungkin Tuhan aku ini punya anak. Oh, sedang sekarang aja usia 75, sedangkan istriku Sarah itu sudah 65 tahun. Mana mungkin Tuhan aku punya anak. Tetapi janji Tuhan itu digenapi luar biasa. Dikatakan dengan jelas, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi Abraham tidak punya harapan itu, dan tidak punya dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia menginginkan anak dari Tuhan, dia menginginkan keturunannya dia sendiri, bukan dari Hagar, tetapi dari Sarah istrinya. Dan juga dia percaya penuh pada Tuhan bahwa ia akan jadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan untuk Abraham pada waktu itu. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Demikian juga buat kita pagi hari ini Bapak Ibu. Apapun kondisi Bapak Ibu pagi hari ini saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu yang tahu, baik itu masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, sakit, penderitaan apapun, kita punya Tuhan yang menjadi tempat pengharapan buat kita. Kita punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita semua. Kita bisa sampaikan kepada Tuhan, kita bisa minta tolong pada Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Apapun kondisinya, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah persoalan apapun, pasti Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu-pintu berkat bagi kita semua. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 4 ayat 20-21 firman Tuhan katakan demikian. Roma 4 ayat 20-21 ya, dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang,
karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia kerjakan. Tapi Abraham harus nunggu waktu 25 tahun, bukan waktu yang pendek. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak, bagaimana Pak ini Pak? Aku sudah lama menunggu janjian. Pasti digenapi kalau Tuhan yang berjanji buat kita. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih berkat Tuhan. Apa sih jaminan kita bila kita tetap berharap pada Tuhan? Roma 15 ayat 13 firman Tuhan katakan. Roma 15 ayat 13, ini jaminannya kalau kita berharap pada Tuhan. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah janji, jaminan buat kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas, Allah itu sumber pengharapan, sudah memenuhi kita, hati kita, jiwa kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Walaupun kita masih belum terima jawaban atas doa-doa permohonan kita, walaupun doa-doa kita ini, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan masih belum terwujud, tetapi di sini tetap ada damai sejahtera sukacita. Bahasa Inggrisnya tidak merenung, saudara. Mukanya kita tidak menjadi muka pepaya, ya. Dan jadi muka kita selalu berseri-seri. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak Samuel gak ada masalah. Yang ngomong sinten Bapak Ibu. Ya, saya pun juga punya masalah, punya beban, punya persoalan. Tetapi saya tahu dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan saya pasti ditolong. Bersama Tuhan saya pasti diberkati itu. Ini yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Saya tetap berharap percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus bersyukur bahwa ada satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Inilah kemenangan yang luar biasa. Kita dijadikan orang-orang pemenang, lebih dari pemenang. Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Dia Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Dia Allah yang sanggup untuk memberikan terobosan dan terobosan bagi kita, supaya kita dijadikan pemenang, lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Saya percaya apa yang Tuhan nyatakan buat kita pagi hari ini, ketika kita hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita jadi sumber pengharapan kita, itu tidak mengecewakan buat kita. Ada 4 poin yang saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya pengharapan Tuhan tidak mengecewakan buat kita? Kita harus tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus tetap tekun dan tetap sabar sampai Tuhan menjawab doa kita. Jangan seperti yang saya contohkan tadi, atau ada seorang perenang yang tadi hampir seorang perenang tadi, ya, ada seorang perenang yang sudah menggapai garis finish, tetapi dia membatalkan diri. Sudah, aku masih jauh dari pantai, sehingga dia tidak mau sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan janjinya pasti digenapi buat kita. Dan yang terakhir, kita tetap memiliki iman percaya pada Tuhan dan jangan pernah goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu sebagai berdiri, kita menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Ku yakin saat kau beriman, ku yakin saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkat Tuhan, bila mana pagi hari ini ada masalah persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengangkat tangan kita ke atas. Kita percayakan semua beban masalah kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah sebagai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Kalau kita minta tolong pada manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan kita, bahkan menyakiti hati kita dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan. Tetapi ketika kita menghadapkan semua masalah persoalan kita kepada Tuhan, sakit penyakit kita kepada Tuhan, problem rumah tangga kita kepada Tuhan, Dia Allah yang maha sanggup, Allah yang maha kuasa, mampu untuk melakukan segala perkara dengan kuasa dan caranya yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu meletakkan tangan kiri kita di dada dan tangan kanan kita ke atas. Kita katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Ini aku Tuhan, butuh penyertaan. Ini aku Tuhan, butuh mujizat. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang benar,
menyertakan setiap kami Tuhan, dan terus membawa pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang luar biasa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu meterai dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mendengar firman-Mu, tapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Kau terus mendapati hati kami yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, memberkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, juga memberkati keluarga hamba-Mu semakin luar biasa di hadapan-Mu. Juga memberkati kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, juga semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua atas pekerjaan Tuhan ini. Persembahan jalankan, kita akan melakukan pengumuman pada yang bertugas. Dipersilakan. Puji nama Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari terus bawa hidup untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pengumuman hari ini ya, pengumuman hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ya, tanggal yang cantik hari ini ya saudara, 26 dan percayalah mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Untuk ibadah sepekan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Yang pertama, pagi hari ini kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Tarujaya juga bersama Ibu yang boleh melayani kami di tempat ini pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudara, untuk mengingatkan ya, dalam ibadah sepekan besok hari Senin jam 18.30 atau setengah 7 malam ada doa pelayan di tempat ini. Mari para pelayan Tuhan, bangkitkan roh doamu untuk selalu tinggal di dalam hadirat Allah. Puji Tuhan. Untuk hari Selasa, saudaraku, jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini, dan dilanjutkan di malam hari jam 18.30 yaitu setengah 7 malam. Mari para wanita, saatnya di bulan Juli kita boleh kembali bersama-sama untuk ada di dalam hadirat Allah, beribadah khusus para wanita. Wanita yang mengasihi Tuhan pasti setia beribadah ya. Mari khususkan waktu besok hari Selasa saudaraku untuk kita bersama-sama menjadi wanita yang hidup mengasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi kita sudah baca ya saudaraku di dalam Ulangan, bahwa Tuhan memegang perjanjiannya untuk siapa, kepada siapa, kepada mereka yang kasih kepadanya. Jadi Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita kalau kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Setiap beribadah adalah perintah Tuhan. Yuk para wanita, mari bangkitkan rohmu menjadi wanita yang terus mencari Tuhan, sehingga keluargamu, anak-anakmu menjadi keluarga dan anak-anak yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita juga bertemu kembali di hari Rabu, kekasih Tuhan, dalam ibadah family altar. Ibadah MA minggu ini bertempat di keluarga Ibu Susana, yaitu di rumahnya Jalan Sersan Harun, Kartoharjo ya, untuk besok hari Rabu. Selanjutnya kita juga bertemu kembali di hari Kamis dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama, yaitu jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini. Dan selanjutnya di hari Sabtu, mari para youth, bangkitkan roh kesetiaanmu anak-anak muda ya, jangan terlena dengan segala apa yang di dunia. Bangkitkan untuk menjadi anak muda yang mencari Tuhan, maka masa depanmu, hidupmu pasti ada dalam anugerah Tuhan ya. Mari berkumpul di hari Sabtu, setiap hari Sabtu ya, jam 18.30. Apabila ada perubahan ya, maka di situ Tata akan sampaikan lewat grup. Kalau grup tidak ada perubahan, berarti ibadah itu tetap berjalan ya anak muda. Puji Tuhan ya. Dan selanjutnya saudaraku, selesai ibadah ini ada Betani Kid atau Happy Kid ya. Para guru tetap membawa hidup untuk selalu tekun di dalam doa seperti firman Tuhan hari ini ya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak
Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini saudaraku, kita ada di minggu terakhir di bulan apa? Juli. Tanpa terasa ya, set ya. Sebentar lagi kita masuk Agustus ya. Dan hari ini adalah minggu terakhir di dalam 1 bulan, khususnya bulan Juli. Oleh sebab itu, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat berulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Juli. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Cecilia Lovena ya. Hari ini hadir ya, dari luar kota. Nah, selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tabita Nalin. Saya sendiri ya, seperti itu mengucapkan kepada diri sendiri ya. Terima kasih juga melalui kesempatan ini buat doa perhatian surprise ya yang tak terduga yang juga Bapak Ibu Saudara boleh lakukan berikan di dalam kehidupan saya kemarin 21 Juli bahkan sampai selesainya saudara. Ya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa yang ditabur pasti dituai dengan luar biasa ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Dan yang paling terakhir, apapun yang terjadi tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan, muka kita harus selalu berseri-seri, gak seperti pepaya. Tapi kalau berseri itu seperti apa saudara? Iya semantau, merah gitu ya. Tetapi merahnya bukan marah ya, tetapi selalu berseri-seri. Dan itu akan kita miliki kalau kita punya hati yang iya, hati yang gembira membuat muka, membuat wajah. Betul sekali, awet muda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri pada siang hari ini. Kita tepuk tangan dan paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku beriman ibadah.
mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia, kasih anugerah Tuhan yang terus nyatakan buat kami. Bahkan Kau sudah menyertai memberkati ibadah pagi hari ini di gereja Kemah Betani, Kemah Pemulihan Kota Nganjuk Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam firman-Mu itu yang meneguhkan setiap kami. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk rekan-rekan sepelayanan kami, para diakon-diakones, pemain musik, WL, singer, multimedia, sound system, dan siapapun yang terlibat, sehingga ibadah raya pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dan Tuhan yang sudah menyertai memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami ini. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa akan menopang setiap pelayanan kami. Kau sedia akan menolong setiap kami, karena kami tahu bagimu tidak ada yang mustahil. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk koordinator ibadah di tempat ini, kita bersama dengan suami dan anak-anak mereka. Tuhan Kau memberkati keluarga ini, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati segala usaha pekerjaannya. Bahkan Kau memakai keluarga tempat ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui apa yang dilakukan dikerjakannya Tuhan semuanya bagi Tuhan untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat Gereja Betani Kemah Pemulihan Kota Nganjuk ini Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menjaga setiap kami masing-masing yang hadir pagi hari ini. Engkau layak setiap kami semua, sehingga ketika kami pulang ke rumah, kami tetap mendapat jamaah lawatan rahmat Tuhan sepanjang hari-hari yang mendatang, bulan minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang. Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memberikan kekuatan jawaban pada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya patah sikila patah sikila ya patah sikila Bapak itu sudah dikasih diberkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan kita kalian berdua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama katakan Amin.